Hidup itu adalah bukan bicara tentang result, bukan bicara tentang goal, tapi hidup itu adalah destination. Jadi hidup itu adalah bagaimana kita membuat cerita indah dalam perjalanan hidup kita. Jadi kita perlu yakin bahwa akan ada masa depan yang indah buat Anda semuanya. Selama Anda bisa survive, selama Anda bisa bekerja keras, karena disiplin dan kerja keras itu yang tidak bisa tergantikan. Betul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan Dr. NH di NH Podcast. Welcome back bersama dengan orang-orang baik. Alhamdulillah, siang ini kita akan bincang singkat. Kita kedatangan tamu rekan-rekan semua NH Podcast dimana pun berada. Tamu kita siang hari ini adalah yang kita tunggu-tunggu. Dan NH Podcast sendiri sudah hampir mungkin setahun kenal mungkin ya, tapi belum ketemu secara darat. Dan siang hari ini Allah mempertemukan silaturahim kebaikan ya. Tidak lain, beliau adalah Abi Darwis, luar biasa. Thank you, terima kasih dok. Terima kasih. Saya kenalkan sedikit ya. Beliau ini adalah seorang mentor ya, seorang motivator juga ya. Dan tidak kenal lelah dalam membagi ilmunya. Nah, dan insya Allah kita bocorkan nanti apa yang akan kita lakukan kami NH Podcast ya bersama dengan nanti insya Allah Coach Abi Darwis. Selamat siang Coach. Selamat siang dokter. Terima kasih ini sudah datang di studio kami, studio NH ya. Oke. Dan insya Allah kita akan sharing. Boleh. Apa yang nanti kita perbincangan semoga mendapatkan barokah. Ya, amin. Mungkin pertama Coach ya. Ini mungkin tidak asing ya dengan Banyumas ya Coach ya. Iya. Jadi banyak orang Jakarta bilang, Abi itu tinggal di mana? Saya bilang, saya tinggal di Puerto Rico. Wow, itu aneh. Di luar negeri ya, oh ya Purwokerto alias Purwokerto. Kotanya Mayangsari saya bilang ya. Jadi itu menjadi hot button buat siapapun yang akhirnya jadi kenal dengan Banyumas. Karena tidak semua orang mengenal cukup dengan Banyumas. Jadi Dr. Nur, saya di Banyumas khususnya di Purwokerto atau lebih spesifiknya saya di Banjarnegara itu kecelakaan sejarah. Masya Allah. Kecelakaan sejarah. Sejarah yang membawa barokah. Itu kecelakaan sejarah. Jadi istri saya sempat jadi PNS nasional. Masya Allah. Jadi dokter penempatan nasional waktu itu di daerah Banjarnegara iya. Oh, di Banjarnegara ya. Banjarnegara. Ya. Beda dengan Bojonegoro. Hati-hati dengan Bojonegoro dan Banjarnegara. Purbalingga dan Probolinggo. Purbalingga dengan Probolinggo. Purwokerto dan Purwakarta. Dan juga hati-hati kalau menyebut Banjar. Banjar Patroman, Banjarmasin, Banjarnegara. Iya. Jadi ditempatkan di situ, kita keliling-keliling dan rencana kita 5 tahun akan kembali ke Jawa Timur karena kita orang asli Jawa Timur. Ternyata seperti yang dokter sampaikan, Tuhan memberikan cerita yang lain begitu ya, bahwa suatu ketika saya ketemu sama seorang ustadz, waktu ditanya, Abi tinggal di mana? Saya tinggal di Banjarnegara Ustadz. Sudah berdoa seperti doanya Rasulullah. Doanya gimana doanya Rasulullah? Jadikan kota Mekah dan Madinah kota yang terindah dan berkah. Akhirnya saya berdoa begitu. Dan sekarang kalau ditanya saya, kota yang terindah setelah Mekah dan Madinah mana? Banjarnegara. Karena disitulah Allah tumpahkan semua rizki ya. Yang saya bilang sama teman-teman saya, yang saya berangkat hanya dengan celana dalam ibaratnya. Tiba-tiba Allah sudah berikan ya aset yang ya kita syukurin. Kita sebentar lagi membuka rumah sakit juga. Kita punya ruko di sebelahnya Aston, ada 2 ruko saya di situ. Di Aston sekarang namanya sebelahnya Agung BH. Ya disewa sama Alif Bakery juga. Terus kami punya beberapa toko di Banjar, di Kelampok dan seterusnya. Artinya saya juga bilang sama teman-teman bahwa saya saja yang bukan putra daerah bisa survive di kota yang dibilang kota paling miskin di Indonesia. Kecil lagi Banjarnegara ya. UMK-nya juga terkecil. Tapi selama kita punya pikiran besar, dimanapun kita akan bisa hidup dan survive. Dan selalu saya bilang begini dokter, kita ini stay in village
tapi omset Jabodetabek. Luar biasa. Memang kadang pendatang itu lebih survive. Begitulah. Iya. Saya ke Berau, hukum alam, betul. ya. Saya ke Berau, ada namanya swalayan Solo yang terbesar, juga orang Solo. Saya di Sragen juga ada swalayan terbesar juga dari pendatang. Artinya memang punya daya survive. Dan juga karena dokter juga berkecimpung dengan teman-teman kampus, saya juga sampaikan kepada anak-anak muda yang menjadi harapan Indonesia ke depan, apalagi Indonesia emas, Anda jangan pernah khawatir dengan masa depan, ya. Jadi kita perlu yakin bahwa akan ada masa depan yang indah buat Anda semuanya. Selama Anda bisa survive, selama Anda bisa bekerja keras, karena disiplin dan kerja keras itu yang tidak bisa tergantikan. Betul. Dan mungkin jadi catatan, Banyumas adalah kota pahlawan, lahirnya pahlawan-pahlawan nasional. Betul. Terbukti Universitas Jenderal Sudirman, ya, museumnya. Di Indonesia hanya satu universitas yang berbintang 5. Hanya Jenderal Sudirman. Karenanya ada yang mati. Iya, betul. Tapi ya, satu lagi, salah satu tokoh sekarang yang memimpin Indonesia asli dari Banyumas. Kakeknya Bapak Presiden Prabowo. Oh, oke. Ya. Itu asli Trah Banyumas. Iya. Itu salah satu mungkin tokoh-tokoh dan lain yang banyak mungkin ya. Dan betul, mungkin yang perlu artinya sebagai nilai-nilai yang tentunya kita perjuangkan dengan bentuk lain gitu. Betul. Apalagi dengan sekarang yang dengan teknologi yang luar biasa ini. Iya, Dok. Oke, Gus. Iya. Ini tadi sedikit kilas tentang awal ya. Iya, awal. Tentunya beliau ini ya, Abi Darwis ini juga tidak terlepas pernah di ex Banyumas lah, meskipun di Banjarnegara gitu ya. Itu masih Banyumas gitu ya. Dan dulu saya juga sering membantu teman UMKM, rutin saya hampir sebulan sekali sebelum saya memang banyak sibuk untuk bisa keliling nasional gitu ya. Sempat juga di awal-awal saya merintis. Meninggalkan sejarah dong. Iya, tetap. Juga nasional, gitu kan? Betul, iya. Jadi kalau nggak dulu betul. Iya. Jadi ya tetap merintis. Jadi saya mau katakan ke teman-teman semuanya, saya orang nasional yang sempat berkali-kali ke daerah, tapi akhirnya memang terlempar lagi ke sana. Orang bilang bajunya udah nggak cukup di daerah. Ya termasuk saya jadi konsultan nasional PAUD itu sejak tahun 2006. Serambi itu ya hasil yang kita pernah buat. Akhirnya karena istri tenaga medis di daerah nakes, saya kasihan juga kalau ditinggal karena anak-anak masih kecil-kecil. Akhirnya saya balik lagi, tapi tetap ya kembali lagi ke Jakarta lagi, Dan ada yang menarik teman-teman semuanya, ya. Pada waktu saya diundang BI untuk menjadi business coach di acara event besar internasional itu, nah teman-teman mengajukan nama untuk menjadi penguji atau fasil UMKM. Nama saya dimasukkan. Itu panitia dimarahi habis-habisan. Gara-gara ini orang Deso kenapa jadi kok di sini emang nggak ada orang Jakarta kayak begitu. Saya bilang sama teman saya, aduh, kamu terlalu polos. Kalau memang untuk alamat untuk approval fasil, yang ngomong saya minta teman saya yang alamatnya Kuningan. Akhirnya saya pinjam teman saya di alamat Kuningan baru di approval. Jadi ya tetap teman-teman semuanya. Daerah tetap belum bisa mengalahkan pusat lah gitu. Artinya, tapi teman-teman perlu ingat dan tidak perlu berkecil hati bahwa selalu saya bilang, berbeda orang yang seorang pebisnis yang mereka itu orang daerah merintis bisnis di daerah. Itu akan berbeda dengan orang nasional berpikirnya yang berbisnis di daerah. Dia akan lebih survive gitu. Jadi, memang kalau teman-teman di daerah pikirannya locally, buat usaha di locally, ya dia akan kecil. Tapi kalau orang nasional memulai dari daerah, no problem. Kita punya akses, punya jaringan, punya informasi yang bisa kita untuk leverage. Pun daerah teman-teman juga di daerah. Jadi locally tapi global. I see. Betul. Artinya memang sudah terbukti ya. Abi Darwis ini kalau kita lihat ini ada websitenya nih ya, abidarwis.com. Wah, nanti dikulik di sana ya. Salah satunya ini beliau, Master Grounded Coach ya, Certificate Grounded Business Coach ya, Certificate Business NLP ya. Ada NFNLP US. Masya Allah. Ada Certificate Coach NLP
praktisioner ya, ada sertifikat public speaking dan puluhan. Tadi disampaikan orang desa tapi mendunia. Iya, insyaallah. Artinya dibuktikan dengan sertifikat. Sebelum COVID, saya hampir tiap bulan ke Brunei. Setiap bulan? Iya, setiap bulan. Masya Ya, dan sebelum COVID juga saya hampir 8 negara untuk yang kita melakukan trip business coaching. Kalau sudah journey, saya hampir menyelesaikan 70 negara. Dan 70 negara. Makanya saya title sama saya membuat namanya Love Journey, perjalanan dengan pasangan menyelesaikan 100 negara 5 benua. Sedikit lagi selesai nih. Masya Allah, saya doakan Coach. Iya, dan teman-teman kalau sempat main ke rumah, saya buatkan namanya Hall of Fame setiap kunjungan saya ke negara-negara mana. Ini rumah yang di Banjar atau rumah yang di Jakarta nih? Rumah yang di Banjar. Banjar. Rumah yang di Banjar sudah ada itu. Ada. Jadi boleh berkunjung berarti. Boleh silakan teman-teman. Dan jangan heran kalau di rumah saya itu dindingnya memang buku isinya. Karena itulah falsafah hidup kita, bahwa kemanapun kita berjalan, jangan sampai meninggalkan belajar. Ya, di sana dikepung dengan buku. Ada teman-teman yang kalau visitor, teman-teman UMKM itu ke rumah itu, Abi, kok ini nggak ada kasur di mana? Oh ya, kasur saya buang semua. Tidurnya ya sudah, tidurnya di buku, tidurnya di area-area belajar. Jadi dengan cara itu kita termotivasi ya, kayak ruang podcastnya dokter ini ya. Kita lihat banyak tema-tema yang mengejutkan kita, yang membuat kita terbelalak bahwa ada banyak hal yang perlu kita lakukan. Apalagi untuk anak-anak muda ya. Betul. Dan dokter akan melaunching ini ya, program-program untuk anak muda. Nanti kita simak. Kita jauh sana ya. Biar ada bukaan dulu. Iya, kita kulik dulu. Ya, salah satunya ini, buku-bukunya Abi Darwis ini luar biasa ya. Udah berapa buku, Coach? Kalau buku, berapa ratus itu ya. Jadi ratus ya? Saya 2 tahun terakhir pada waktu masuk ke profesional itu masuk 150 kelas teman-teman. Ya. 150 kelas dalam waktu 2 tahun, ya angkanya tidak kecil itu. Iya. Karena setiap ambil certificate, dan saya punya hampir sekitar 60 certificate yang baik dari luar negeri termasuk nasional. Di Indonesia juga sudah diakui oleh 8 BNSP untuk bisa kompetensi ya? Betul, LSP, kompetensi ya? Betul. Nah, itu yang sebenarnya kita mau berbagi kepada teman-teman anak-anak muda khususnya ya. Maka saya bilang sama Dok, kita perlu memperluas daya jangkau kebermanfaatan kita ya. Bagaimana ya menyiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin nasional. Kita kepingin teman-teman semuanya akan menjadi cerita indah di masa Indonesia emas. Karena kita akan menargetkan 30 juta pemimpin Indonesia yang bisa globally, yang bisa memimpin dunia juga, menjadi bagian cerita dari dunia itu. Setuju saya. Ini saat Nino langsung saya siap gitu ya. Artinya kerjaan sekarang, nanti imbasnya nanti. Betul. Artinya kita invest 20 tahun lagi, betul. Betul. Kita kan sudah ikhtiar istilahnya. Betul, iya. Nah, itulah teman-teman yang sering kita dengungkan dengan bagaimana kita membangun legacy ya. Dokter sedang membangun legacy di komunitasnya, khususnya memberikan cerita. Jadi hidup itu adalah bukan bicara tentang result, bukan bicara tentang goal, tapi hidup itu adalah destination. Jadi hidup itu adalah bagaimana kita membuat cerita indah dalam perjalanan hidup kita. Jadi kalau Anda mau result saja, kalau masuk surga, jadi marbot itu masuk surga. 24 jam di masjid. Ada teman saya marbot masjid jadi profesor. Ya. Nah, berarti beliau itu membangun cerita gitu. Karena historis kita itu akan membangun cerita kehidupan kita. Cerita indah kita itu akan membangun cerita. Nah, oleh karena itu teman-teman, dokter sedang membangun cerita indah. Bagaimana dalam perjalanan hidupnya memberikan kemampuan kepemimpinan yang bagus buat anak-anak muda nantinya. Sehingga ya buat siapapun juga itulah peninggalan yang paling bagus buat kita. Nggak ada lagi. Ya, salah satunya mungkin kalau kita sharing ilmu kan amal ya. Betul. Amal jamariah bermanfaat. Betul. Mungkin saya dulu alhamdulillah tahun awal internet itu tahun 97, Abi. Sebelum Krismon ya. Dan ya itu saya terus gimana caranya mensosialisasikan internet ya. Artinya dengan seperti itu saya salah satunya 40 pionir internet di Indonesia. Berarti kenal baik dengan Pak Ono W. Purbo. Sangat. Yang mencatat beliau itu saya termasuk pionir sejarah
apa namanya masuknya itu bisa. Ada itu di catatan Pak Ono gitu. Iya. Ya itu tadi artinya lu nggak ngapa-ngapain ya dapatnya juga betul. ada. Kalau lu sekarang bekerja keras gitu ya, artinya ya tidak mengharapkan penghargaan kan ya. Tadi itu sharing ilmu dan macam-macam lah apa yang kita punya gitu ya. Betul. Ya, saya juga menyadari saya punya apa. Tapi yang punya ini saya sharingkan aja udah alhamdulillah gitu ya, Coach ya. Betul. Oke, guys, kembali ke tadi, Bu. Tadi bukunya udah ratusan gitu ya. Artinya mungkin dimulai dari awal dulu. Iya. Apa sih visi misinya, Coach? Oke. Jadi teman-teman kalau Anda tahu, dokter juga perlu tahu daily routine kita itu, saya khususnya itu saya selalu bilang, 3 lah kehidupan saya itu, tricycle. Saya akan selalu belajar. Karena saya punya bisnis. Studi. Karena saya punya keluarga, karena saya punya kehidupan, maka saya perlu belajar terus. Dari hasil belajar itu, ilmu-ilmu saya tanam dalam bisnis saya. Oke. Ya. Kalau sudah proven hasilnya, itu yang saya bagi kepada UMKM. Karena udah melaksanakan, udah membuktikan. Betul. Pakai cara ini, supaya nanti perjalananmu tidak terlalu lama dan tidak perlu harus nunggu bertahun-tahun, karena ini sudah proven dipakai ini. Satu. Belajar apa tadi? Belajar. Belajar. Nah, setelah belajar itu karena saya punya bisnis kan. Nah, setelah belajar, ilmunya saya tanam di praktek kehidupan, entah di kehidupan saya, di keluarga ataupun di bisnis saya. Kalau sudah proven, nah saya share. Maka teman-teman nanti kalau itu ya muter aja begitu itu. Nah, jadi kalau kita punya kehidupan, punya bisnis nggak belajar, waduh berat. Atau juga teman-teman saya paham juga kalau kenapa Anda tidak belajar, karena nggak punya sesuatu yang memang dia perlu harus tanamkan gitu loh. Gitu ya. Kalau kita nggak mau belajar, telat strategi kita di bisnis. Nah, begitu. Nah, misalnya. Terus kalau tidak dipakai di bisnis kita, ya emang sudah belajar dengan waktu dan biaya yang banyak. Terus juga kalau kita berhasil, nggak asik kalau kita nggak mau berbagi dengan yang lain, begitu. Artinya menciptakan api-api yang lain gitu ya. Harapannya seperti itu ya. Betul. Kan nggak takut disaingi. Nah ini teman-teman, ini menarik pertanyaan dokter ini ya, menarik ya. Ada banyak orang, jadi begini, orang yang besar itu dia tidak akan pernah khawatir akan dikecilkan oleh orang lain karena dia sudah besar. Tapi kalau orang kecil, dia akan mencari cara untuk selalu mengecilkan orang lain. Artinya teman-teman, bahwa seorang leader yang hebat itu dia akan memberikan ruang yang lebih banyak kepada timnya, kepada anak buahnya. Dia akan menyiapkan panggung lebih banyak. Dia siap menjadi jembatan yang akan menjadi lintasan buat para timnya. Dan ingat, dia menyiapkan pancian, berarti pancian itu siap diinjak dan siap sakit. Banyak leader yang merasa, lu kalau nggak gue, sebenarnya nggak perlu ngomong kayak gitu. Siapapun tahu bahwa hebatnya dia itu ada orang kuat di belakangnya, gitu loh, itu ya. Nah, seperti itu. Dan yang penting lagi, leader itu ya siap ditinggalkan. Siap tinggalkan. Maka kalau seperti itu teman-teman, kita nggak akan pernah khawatir apapun yang kita lakukan, ya. Tidak khawatir dikecilkan, tidak khawatir ditinggalkan, karena mereka akan tahu bahwa kita punya kontribusi kepada mereka. Seperti itu, Dok. Jadi pemimpin yang baik mengambil sedikit lebih banyak dari bagiannya dalam menerima kesalahan. Sedikit kurang dari bagiannya dalam menerima pujian. Nah, ini saya ambil dari webnya Coach. Ini dari John C. Maxwell. Nah, ini salah satu yang mungkin diambil Maxwell. Nah, saya lihat di website-nya ada Maxwell Certified. Certified. Ya, teman-teman. Apakah terus tadi diceritakan tadi terus membuat lembaga itu? Ya, jadi saya terakhir sedang aktif untuk menyelesaikan certified karena November celebration ketemu sama Maxwell nantinya. Oh, langsung? Ya, ke sini dan kita dulu Maxwell itu siapa? Oke. Teman-teman semuanya, siapapun yang pernah belajar leadership atau yang suka leadership boleh sebut nama satu orang itu, John C. Maxwell ya. Sebenarnya beliau doktor, tapi lebih suka orang menyebutnya tanpa gelar, John X. Maxwell. Beliau adalah legend hidup, seorang guru dan pelatih kepemimpinan terbaik di dunia saat ini. Sudah 57 certified yang dihasilkan seluruh dunia dan sudah tersebar di 144 negara. Dan
sudah 150 buku yang beliau selesaikan. Dan beliau mendedikasikan diri untuk membangun kepemimpinan dunia sudah 54 tahun. Sekarang berusia mungkin sudah masuk ke 80 ya atau berapa. Dan beliau punya namanya program IMC. IMC itu International Maxwell Conference. Itu kumpul semua para LMC itu di dunia, di Orlando 2 kali ya. 2 kali itu Mei dan Agustus. Amerika ya? Iya, di Orlando ya. Nah, itu yang kita nanti akan diundang ke sana dan kita akan celebration di sana. Nah, kita akan ketemu dengan orang-orang yang selalu ingin bicara tentang pertumbuhan. Nah, seperti itu. Nah, kita sering menyebutnya bahwa Maxwell itu punya apa yang disebut dengan namanya value. Value Maxwell. Nah, itu value bagaimana kita membangun diri kita untuk menjadikan kita sebuah untuk menuju kepada pertumbuhan. Nah, kabar baiknya teman-teman, ya. Kami ingin berbagi juga di daerah sini, di daerah Banyumas, tentunya dengan Dr. Nur. Saya berdua dengan beliau akan menginisiasi untuk membangun sekolah kepemimpinan nanti. Iya, ini muncul ini. Iya. Jadi langsung. Perpanjangan tangan nanti dari Jakarta katakanlah di sini kita akan buat. Nah, kita mengundang kepada teman-teman mahasiswa yang punya interest untuk dia membangun dirinya, bagaimana Anda menjadi pemimpin yang hebat nantinya selepas Anda kuliah nanti. Akan ada workshop, akan ada short course, akan ada webinar, akan ada podcast, akan ada simulation, akan ada worksheet yang semua kita lakukan bagaimana untuk membuat Anda bisa bertumbuh. Lain-lainnya nanti bisa confirm ke beliau. Beliau nanti akan juga launch posternya. Yes, ya. Nah, nanti harganya sangat mahal. Tapi Anda bisa tebus dengan banyak cara. Banyak cara ya. Jadi tidak harus dengan uang. Iya, tebus banyak cara. Dan kita hanya mencari orang-orang yang punya komitmen, surviving, mereka yang mau sukses ke depan nantinya ya. Kita akan didik mulai sekarang supaya nanti Anda akan menjadi leader-leader yang hebat, bukan hanya di dunia kerja, bukan hanya di Indonesia tapi global ya, world class company. Jadi Anda disiapkan menjadi pemimpin-pemimpin hebat yang akan setara dengan kelas dunia. Ya, karena program-program yang sudah Maxwell lakukan sudah tersertifikasi dan sudah diakui oleh 104 negara. Artinya ilmu itu akan diterima semua negara gitu ya. Dan Anda yang bisa memakai ilmu itu, hidup Anda pasti akan sukses ya. Dan itu kita persiapkan mulai sekarang. Ya. Dan ingat teman-teman, kalau Anda terlahir dalam keadaan miskin itu bukan salah Anda. Tapi kalau Anda meninggal dalam keadaan miskin, Anda yang bodoh sekali itu ya. Nah, oleh karena itu nanti informasi-informasi lengkap bisa nanti diunduh dan bisa ditanyakan ke Dr. Nur, ke NH. Nanti akan disampaikan secara berkala dan kita atur waktunya. Termasuk juga eksibisi acara nanti kita akan buat, kita undang untuk incip-incip ilmunya. Ya, sebelum, dan kita akan terapkan memang proses yang cukup ketat karena kita ingin menyaring siapa leader yang memang serius gitu. Kalau nggak perlu, ya nggak perlu karena jangan coba-coba karena menjadi leader tidak mudah teman-teman. Ada banyak hal yang perlu kita persiapkan ya. Dan selalu saya bilang kepada siapapun juga, kita nggak pernah khawatir dengan opportunity, tapi kita selalu khawatir dengan ketidaksiapan dalam beroperasi besar salah satunya ya. Banyak kita yang saya bisnis tapi nggak ada order. Selalu saya nanya membalik mereka, emang siap lo punya order? Mampu berapa kamu goreng tahu? Mampu berapa kamu motong ayam? Dan seterusnya. Banyak yang nggak bisa jawab. Ya. Jadi Anda tuh jangan pusing order. Bahkan banyak orang dengan punya dalih mengatakan sekarang daya beli lemah. Bukan daya beli yang lemah, daya jualmu yang lemah. Karena nggak bisa manage gitu ya. Nggak bisa manage, nggak bisa apa. Nah, teman-teman semuanya, Anda perlu membayar semua cash kegagalan itu di awal ini. Bayar semuanya dengan belajar lebih serius lagi. Jangan sampai kegagalan itu akan menghampiri Anda di usia-usia Anda yang sudah mendekati usia-usia expired. Usia-usia itu ya. Habiskan semuanya itu teman-teman. Dan saya berharap kita punya invest besar kepada Anda untuk bisa menjadi orang-orang hebat di masa Anda nantinya. Tunggu tanggal mainnya. Jadi luar biasa. Dan saya akan dedikasikan ruangan NH Studio ini nanti bisa untuk praktek Anda. Oke. Yes, betul. Dalam rangka tadi, Leader School, Leadership School, sekolah kepemimpinan. Nah, nyatanya seperti itu ya, Abi Darwis ya. Betul, ya. Jadi ini luar biasa nih Abi Darwis sudah mendedikasikan dan
yang namanya kacang tidak lupa kulitnya. Sudah dibesarkan di daerah, gitu ya, dan luar biasa. Nanti teman-teman kampus juga nggak usah khawatir, kita akan lebih perluas lagi jaringan. Kita akan kumpulkan 4 stakeholder kuat ini ya, kampus, pemerintah, pebisnis, dan government. Iya, pemerintahan, betul, yes. Nah itu Anda juga bisa terlibat di sana. Artinya akses seluas-luasnya teman-teman buat Anda yang mau belajar, mau berusaha. Jadi kita kepingin menyiapkan orang-orang yang betul leading. Sekarang teman-teman, betul-betul kita dihadapkan dengan krisis kepemimpinan. Kalau Anda tahu di dalam bisnis, setiap hari orang buka usaha, tapi setiap hari juga orang pusing cari leadernya. Itu banyak toko kelontong yang nggak punya leader. Itu banyak perusahaan baru nggak punya leader. Ini perusahaan-perusahaan juga manajemen middle juga terjadi gap antara dengan CEO-nya. Belum lagi family corporate, perusahaan keluarga. Terlalu banyak yang terjadi dan itu menjadi PR besar buat siapapun juga. Nah, oleh karena itu saya tidak mau nanti ditanya sama Allah nanti tidak mau memikirkan itu. Saya berlepas dari itu dengan cara siap mendirikan ilmu, tergantung Anda mau nggak itu. Iya. Tinggal kemauan Anda yang kuat. Yes. Ya, tadi disampaikan ya, artinya di perkuliahan gitu. Kita mungkin tidak menutup mata ya. Artinya leadership ini masih sangat-sangat kurang diberikan gitu ya. Artinya betul ya, di kampus ya, di kampus ya. Iya, tidak khusus ada. Betul. Tapi Anda harus wajib dapat juga harusnya. Iya. Yang menarik, Maxwell juga pernah mengatakan dalam perjalanan dia menjadi doktoral dan dia sekolah kemana-mana, nyaris sekolah itu memberikan porsi tentang ilmu pendidikan, ilmu kepemimpinan. Sampai suatu ketika kalau misalnya kita mau kemana-mana itu kesulitan kalau minta. Sampai dia bilang seandainya ada kampus yang menyediakan materi atau mata kuliah kepemimpinan, saya mungkin akan kuliah lagi. Karena betapa pentingnya leadership itu teman-teman semuanya. Dan ingat, siapapun Anda, di dalam diri Anda melekat status kepemimpinan Anda. Minimal Anda memimpin diri Anda sendiri. Iya, mimpin. Ya nanti kan akan jadi kepala rumah tangga. Iya, betul. Itu yang paling betul. Contoh ya. Nah, itu wajib. Betul. Iya. Kalau Dr. Nur tanya lagi, itu yang lebih mengkhawatirkan adalah banyak keluarga-keluarga yang tidak bertumbuh itu karena para pemimpinnya itu tidak punya arah dalam keluarga itu. Nah, bahaya sekali. Well, ya, bayangkan seperti kapal seperti itu. Nakoda. Bayangkan. Jadi, tapi nggak tahu visi misi mau dibawa kemana ini. Keluarga ini mau diarah kemana? Jadi tujuannya. Anda bayangkan istrinya akhirnya berjalan dengan caranya, anaknya bertumbuh dengan caranya. Anda bayangkan kalau hampir semua keluarga-keluarga Indonesia seperti ini, jadi apa negara kita ini? Nah, oleh karena itu teman-teman, kita harus putus generasi dengan cara Anda harus belajar. Anda harus menjadi seorang ayah yang hebat. Anda perlu menjadi seorang kepala keluarga, Anda perlu menjadi seorang pemimpin yang hebat. Pak RT-nya hebat, Pak RW-nya hebat. Anda nanti di korporat juga hebat, Anda jadi pengusaha hebat, ya. Jadi, teman-teman, kita perlu yakin bahwa leadership overall, ya. Leadership itu segala-galanya buat kita, ya. Oleh karena itu, ya kita mengundang lah siapa teman-teman yang mau menjadi pemimpin masa depan, ayo join di programnya Dr. Nur, ya. Sama Dr. Insya Allah, gitu ya. Nah, ini ada prinsip ini, ada dua hal ini ya. Ini saya lihat di webnya. Ada dua hal yang membunuh kehidupan kita. Ya. Organisasi dan bisnis terlambat kesuwen. Iya maksudnya ini. Ya. Jadi selalu teman-teman kita ini terlambat di dalam mengambil peluang itu. Jadi ada peluang kita lewatkan, begitu kita mau ngambil wis gak kumanan. Ya. Dan porsinya udah diambil orang lain. Dan kesuwen itu tidak langsung diambil. Maka selalu saya bilang sama teman-teman, kalau perlu kita buat kaos namanya Master No, saiki. Ojo kesuwen. Nah, itu kata-kata itu sampai ditiru sama teman-teman di Jakarta, bahkan kayaknya di luar negeri tuh. Title-nya ojo kesuwen. Ambil teman-teman. Kita tuh selalu terlambat dan memang enggak mengambil. Maka Anda akan tahu, katanya para tokoh itu, mengetahui dan melakukan, itu jurangnya lebar sekali. Betul. Ya, mengetahui dan melakukan. Kenapa? Banyak orang mengetahui, tidak melakukan. Iya. Oleh karena itu, teman-teman, di leadership kita diajarkan untuk memulai. Kapan? Start. No.
now, sekarang juga. Jangan menunda, itu penyakit yang mematikan kita. Take action. Sudah, lakukan apapun. Ya. Dan saya respect pada beliau. Beliau ini tipikal orang yang ojo kesuwen. Sat. Ya itu memang karena gini teman-teman. Sat itu perlu. Kenapa? Itu karakter dan lifestyle pemenang. Ingat teman-teman, karena orang yang kalah itu dia tidak akan mendapatkan apapun, karena seorang pemenang tidak akan menyisakan sedikit pun. Sikat habis. Ini baru satu ilmu. Iya, pemenang itu sikat semua, enggak ada yang mau disisakan itu. Nah, kita yang terlambat itu orangnya koret-koret gitu. Jadi koret-koret ya. Jadi sama juga nanti Anda karirnya koret-koret ya. Nanti jodohnya koret-koret. Ya, semuanya koret-koret. Kenapa? Karena Anda menjadi orang yang terlambat di dalam mengambil peran begitu. Oleh karena itu yang gercep teman-teman. Nah, gercep itu ada ilmunya. Gercep itu ada daya dukungnya seperti itu ya. Nggak boleh juga ngawur. Nah, sehingga dan itu jadi kenapa leadership itu dibilang art? Karena dia seni memimpin. Ternyata kita baru paham bahwa namanya seorang pemimpin itu jangan pernah berpikir sedikit pun bahwa satu orang itu akan sama dengan satu orang yang lain. Kalau kita jadi pemimpin 1000 orang, maka kita perlu energi, perlu effort untuk menyiapkan tenaga berhubungan dengan 1000 orang. Jadi leader tidak boleh mengeluh. Kok dia susah dikasih tahu? Enggak, berarti kamu belum paham. Dia itu harus dijak makan dulu, baru kasih tahu. Dia itu harus dikenyangkan dulu. Dia itu harus dihibur dulu. Dia itu harus dinengke dhisik. Dia itu harus dijak futsal dulu. Dia itu harus di ini semuanya. Nah, itu leader perlu bottom up. Jadi teman-teman, kita akhirnya mengerucut kepada satu kesimpulan. Jadi leadership itu jangan Anda bayangkan bicara tentang sebuah tokoh orang hebat. Tidak. Leadership itu adalah bagaimana kita bicara tentang hubungan, ya. Leadership itu ada tentang bagaimana kita bicara tentang hubungan, dimulai dari kita yang memberikan perhatian penuh kepada orang lain, ya. Kalau orang lain ngomong, kita mangguk-mangguk, kita mencermati, kalau perlu handphone dibuang, supaya yang kita ajak omong merasa bahwa kita care sama beliau, kita empati sama beliau. Didengarkan, disimak, bahkan terus ditanyakan lagi, ada yang perlu saya bantu? Apa kesulitanmu? Apa perlu literatur, perlu jurnal ilmiah? Sampai dia merasakan bahwa Pak dosen ini betul-betul membantu saya. Kalau sudah seperti itu, ujung-ujungnya siswa itu akan trust kepada dokter. Itulah leadership. Sekolah kepemimpinan. Iya, ya, jadi hadir. Iya. Coach Abi Darwis. Jadi kata Maxwell, dia menutup dalam sebuah pembicaraannya adalah leadership is influence, nothing more, nothing less. Leadership itu adalah bicara tentang pengaruh, bagaimana kita pengaruh. Dan ingat teman-teman semuanya, siapapun Anda di dalam kehidupan kita ini pasti Anda mempengaruhi atau Anda terpengaruhi. Ini luar biasa untuk menutup podcast yang singkat ini ya. Nanti akan ada podcast yang lain dengan beliau, tentunya di dalam sekolah kepemimpinan. Yes. Kami mengundang para mahasiswa yang ada di Banyumas dan seluruh Indonesia bahkan. Iya, betul. Kita akan mencoba berkontribusi. Ya. Kan mereka asalnya dari banyak daerah kan? Oh iya. Betul. Unsur ini Universitas Sunda. Banyak dari Sunda, banyak dari Jakarta. Ya. Dan sekarang dari luar negeri juga ada buka kelas internasional gitu. Oke. Nah, itu kan jadi agen-agen perubahan mereka di daerah. Betul. Kita akan berkontribusi, semoga nanti di sekolah kepemimpinan ya, nanti yang Abi Darwis dan kami akan lakukan bisa memberikan sesuatu. Yes. Ya, artinya leadership ini sangat luar biasa dan perlu sekali, tadi sudah disampaikan oleh Abi Darwis, dan nanti kita tunggu rela berkorban untuk mencapai kemasyhuran. Jangan langsung puas dengan hasil standar, berupayalah menjadi hebat. Gitu ya, Abi ya? Iya. Oke, untuk closing statement. Saya akan menutup sebuah statement yang teman-teman anak muda perlu lakukan ya. Jadi, lakukanlah sesuatu yang orang lain takut untuk melakukannya. Sampai ketemu di acara ini. Terima kasih Abi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.